Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena saya baru sempat merekam hari ini. Ternyata semalam saya nggak sempat merekam, cukup tepat. Oke, singkat aja materinya. Langsung kita mulai ya, materi untuk perancangan produk minggu keempat. Nah, kita masuk materi tentang riset pasar. Atau mungkin kalian juga pernah mendengar riset pemasaran. Sebenarnya sama aja sih, riset pasar atau riset pemasaran. Intinya, riset pasar atau riset pemasaran adalah elemen kunci dalam total bidang informasi pemasaran. Riset ini menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran lainnya untuk menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran dan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses dan cara di mana kegiatan pemasaran tertentu dapat dibuat lebih efektif. Ini menurut Esselner ya. Menurut Kusada di tahun 88, jika sebuah rencana dipersiapkan dengan benar dan ditargetkan dengan benar, dapat memberikan informasi yang sangat berharga tentang tren produk dan pasar, serta sikap pelanggan atau konsumen behavior. Hal ini dapat memposisikan perusahaan sebagai ahli yang peduli dan terinformasi dengan baik dengan pelanggan potensial dan eksekutif pembelian kayak gitu. Jadi pentingnya riset pasar ini agar perusahaan itu dapat terinformasi dengan baik mengenai pelanggan, terutama pelanggan potensial. Jangan sampai kalau misalnya kita membuat produk kita salah mendistribusikan produknya. Jadi produknya harganya murah tapi kalian distribusikan ke supermarket yang dimana konsumennya adalah kelas menengah ke atas, nggak cocok. Produknya mahal kalian distribusikan ke pasar tradisional, dimana kelas ekonominya menengah ke bawah, itu juga tidak tepat. Kayak gitu. Nah, ini peran riset pasar ya. Bisa kalian lihat peran riset pasar. Nah, aduh. Nah, udahlah. Peran riset pasar sendiri bisa kalian gunakan untuk produk, mempromosikan produk, pricing, menentukan harga, promosi, bentuk promosinya seperti apa, dan bentuk distribusi. Dari konsumen, kalian bisa mendapatkan customer behavior, consumer satisfaction, dan loyalitas. Kayak gitu. Seberapa sih loyalty dari konsumen potensial kalian, seberapa puas konsumen kalian, dan juga sebenarnya perilaku konsumen kalian itu sekarang seperti apa dalam hal pembelian dan lain sebagainya. Ini proses riset pemasaran, mulai dari environmental context of the problem, masalahnya, lalu ada marketing decision problem, terus bisa ke marketing research problem. Ini iterasi sifatnya, dan marketing research problem ini bisa balik ke environmental context of the problem. Terus pendekatan, research design-nya, jadi pendekatan masalahnya seperti apa, terus research design untuk menyelesaikan masalahnya, terus pengumpulan data dan analisis, identifikasi, terus bisa menggunakan kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kalian pernah belajar statistik kan ada yang sifatnya data kualitatif atau data kuantitatif. Riset juga sama, ada riset kualitatif, ada riset kuantitatif. Bahkan bisa ambil dua-duanya. Setelah itu interpretasi dan menampilkan finding-nya apa, penemuan-penemuannya, temuan-temuannya. Lalu digunakan untuk mengisi gap informasi, lalu dikembalikan ke pemasar untuk menyelesaikan si gap informasi ini. Ini klasifikasi marketing riset. Marketing riset ada yang riset identifikasi masalah, juga ada riset penyelesaian masalah. Riset identifikasi masalah itu contohnya seperti kita riset tentang siapa sih sebenarnya market potensial kita, berapa market share kita, image research,
gimana sih karakteristik pasar itu sekarang, terus sales analysis, forecasting, this trend, itu adalah riset-riset terkait identifikasi masalah. Tapi kalau riset-riset terkait penyelesaian masalah adalah udah menjurus ya, kayak segmentasinya gimana, produknya, produk research, harganya, promosi, distribusi, kayak gitu. Jadi udah mengerucut ke faktor internal. Kalau ini masih faktor eksternal. Ini research supplier ada internal, eksternal. Eksternal sendiri. Oh, maksudnya ini. Riset itu bisa dari internal atau kalian pakai jasa eksternal. Jasa eksternal sendiri ada yang full service, ada yang limited service. Ini prakteknya ya. Jadi ketika kalian punya perusahaan nih Unilever, apakah Unilever itu melakukan riset pasar sendiri? Kalau sepengetahuan saya dari teman-teman saya, Unilever itu join. Jadi ada riset yang dilakukan oleh tim internal, ada riset yang mereka membayar konsultan market research. Konsultannya Unilever itu Kantar Worldpanel, KWP. Tapi kalau kalian tahu sebenarnya konsultan riset pasar itu banyak, mulai dari Mark Plus, KWP, BCG juga, Boston Consulting Group itu juga ke arah riset pasar juga ada, walaupun sebenarnya dia ke manajemen secara keseluruhan sih, cuman ke riset pasarnya juga ada. Jadi setiap perusahaan itu dia ada yang melakukan riset sendiri, ada yang fully, mungkin dia nggak punya divisi itu ya, jadi fully dilakukan oleh konsultan, tapi ada juga yang join. Jadi dilakukan konsultan dan dilakukan sendiri kayak Unilever. Bisa kalian baca sendiri jenis-jenis jenis-jenis layanan dari pihak eksternal, ada yang full service maupun yang limited service. Nah, ini yang saya bilang bahwa riset pasar itu ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Sama seperti data statistik, ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Contoh kualitatif seperti data yang kalian dapat, riset yang kalian dapat dari FGD, deep interview, atau project teknik. Nah, kalau yang kuantitatif itu biasanya dari survei, eksperimen, point of transaction data, makroekonomik, dan lain sebagainya. Data-data yang sifatnya angka, kuantitatif. Kalau kualitatif kan sifatnya kata. Nah, keterbatasan dari riset pasar, marketing research does not make decision. Marketing research does not guarantee success. Jadi, market research itu tidak digunakan, tidak bisa dibuat untuk membuat keputusan, tapi menjadi insight oleh decision maker. Kalau misalnya insight-insight dari risetnya itu seperti ini, kira-kira keputusannya akan seperti apa? Bukan marketing research-nya yang digunakan untuk mengambil keputusan mentah-mentah gitu dari hasil interpretasi. Nggak bisa kayak gitu. Dan yang namanya riset ya dia ada probabilitas sukses, ada probabilitas gagal. Makanya does not guarantee success. Tapi at least dia bisa meminimalisir resiko. Nah, penyebab kegagalannya ada blind optimism atau disbelief in research. Jadi hasil risetnya ini udah bilang kalau segmen kita itu sebenarnya menengah ke bawah, tapi kita over optimize gitu loh kalau segmen kita menengah ke atas, terus kita salah nyasar segmen. Nah, itu penyebab kegagalan riset pasar. Juga political pressure, ya ini faktor eksternal atau internal perusahaannya. Kalau ini udah gonjang-ganjing, politik pasti. Nah, sebenarnya riset pasar akan berlanjut jadi apa sih? Riset pasar di pengembangan produk ini bisa digunakan untuk menentukan VOC atau Voice of Customer. Nah, gimana sih kita bisa tahu suara-suara konsumen kita itu seperti apa sih? Apa yang konsumen inginkan? Apa yang konsumen butuhkan? Fitur-fitur produk seperti apa yang mereka ingin ada? Nah, itu kan kita tahu dari hasil riset pasar. Nah, mungkin kita tiba-tiba mencenayang, oh kayaknya konsumen sukanya ini. Itu semua kan hanya data-data kayaknya, kayak gitu. Nah, kebutuhan konsumen selalu dinyatakan dalam bahasa konsumen atau kita biasa sebut voice of customer.
Voice of Customer berguna untuk memberikan pemahaman bagi tim pengembangan produk terhadap apa yang sebenarnya dirasakan oleh konsumen. Akan tetapi, VOC tidak memberikan gambaran jelas mengenai desain dan cara kerja dari produk. Oleh karena itu, tim pengembangan produk perlu menerjemahkan VOC menjadi sebuah bahasa fungsional dari produk. Jadi, VOC ini inputan buat tim pengembangan produk, tapi tim pengembangan produk harus memproses inputan ini sehingga bisa diterjemahkan dalam fungsi produk. Nah, menurut Wood di tahun 2001, fungsi dari produk dapat didefinisikan sebagai pernyataan jelas mengenai hubungan antara input yang tersedia dan output yang diinginkan oleh produk. Fungsi produk adalah keseluruhan fungsi yang diinginkan dari sebuah produk. Pernyataan fungsi produk memiliki bentuk umum sebagai berikut. Kata kerja, verb plus noun. Kata kerja plus kata benda. Sebagai contoh, mengeluarkan tinta, memberi input angka, memberi rasa nyaman, memberi gerakan. Nah, fungsi dari produk ini berlaku baik bagi keseluruhan fungsi dari produk maupun subfungsi dari produk. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa fungsi adalah hal yang menyebabkan munculnya VOC. Tim pengembangan produk akan menjelaskan VOC menjadi atribut teknis, yaitu detail terukur mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh produk. Nah, ini contohnya ya. Fungsinya mengeluarkan tinta. Ini untuk menjawab VOC apa? VOC tulisan jelas. Nah, fungsi mengeluarkan tinta ini bisa dinilai dari apa? Dari atribut teknisnya, yaitu kepadatan tinta. Lalu, ini contohnya bendanya bolpen ya. Lalu mengurangi daya tekan. Mengurangi daya tekan, maksudnya kalau kalian megang bolpen tuh nggak terlalu neken gitu tangannya. Jadi VOC-nya nyaman digunakan. Atribut teknisnya jenis ujung bolpen. Lalu ada menyimpan tinta untuk VOC tahan lama. Atribut teknisnya volume tinta. Ini bisa kalian lihat ya, fungsi itu adalah yang menyebabkan terpenuhinya VOC. Terpenuhinya VOC dijelaskan oleh atribut teknis. Ini hubungan antara fungsi, VOC, dan atribut teknis. Nah, sebagai catatan, satu buah VOC dapat dijelaskan oleh banyak fungsi sekaligus. Selain itu, perlu dipahami bahwa tidak semua kebutuhan dapat dijawab oleh fungsi dari produk. Sebagai contoh, ada VOC, konsumen menginginkan produk murah. Tidak ada bagian dari produk yang memiliki fungsi untuk membuat produk menjadi murah. Harga merupakan sifat yang dimiliki oleh produk secara utuh, karena harga itu kan didefinisikan dari biaya yang dikeluarkan tambah profit, kayak gitu. Apa ya? Saya HPP, harga produk. Harga penjualan produk. Nah, itulah. Kalau kalian belajar Ektek atau Anabi, kalian tahu ada kata HPP. Nah, tapi kan di dalam bolpen, kita tidak bisa mendefinisikan harga produk lewat lewat fungsi produk ataupun atribut teknis dari bolpen. Gitu. Tadi kan, tapi satu VOC bisa dijelaskan banyak fungsi sekaligus. Misal, apa namanya, kursi kerja. Nah, kursi kerja ini VOC-nya misal kursi yang nyaman, kenyamanan kursi. Kenyamanan kursi apa namanya, bisa dinilai dari apa aja? Pertama, bisa didudukin. Apa ya? Bukan bisa didudukin. Kalau fungsinya kan kata kerjanya, menampung pantat. Apa ya? Menampung pantat secara utuh. Apa istilahnya? Maksudnya nggak melebar, pas gitu sama apa namanya, lebar badan kita. Nah, menampung badan secara utuh. Nah, atribut teknisnya kan berarti ukuran apa panjang dari dudukan kursi. Terus kan kalau kalian lihat kursi kerja kan ada ininya ya, apa namanya, sandarannya. Nah, sandarannya ini menampung punggung secara utuh, menampung punggung sampai leher.
itu fungsinya atribut teknisnya kan panjang sandaran kursi. Nah, dua-duanya ini kan untuk menjelaskan VOC kursi yang nyaman, kursi kerja yang nyaman, kayak gitu. Nih, hal yang perlu dipenuhi oleh produk secara utuh disebut juga sebagai pembatas atau constraint. Berapa contoh constraint? Biaya, berat, kekompakan, keandalan, dan lain-lain. Nah, ini tugasnya. Setiap kelompok pilih satu produk yang dipilih pada tugas sebelumnya. Jadi kan ada yang Unilever, terus habis itu pilih salah satu produknya Unilever, pilih salah satu produknya Wings Food, dan lain sebagainya. Diskusikan VOC apa saja yang diinginkan oleh konsumen produk tersebut. Misal, ingat saya ada yang mie sedap cup. Misal ada yang milih mie sedap cup, diskusikan VOC apa sih yang diinginkan oleh konsumen dari mie sedap cup. Kalian bisa juga melakukan riset kecil dengan mengambil data dari sedikit responden untuk mengetahui VOC dari mereka mengenai produk tersebut. Jadi kalian bisa naik ke teman-teman kalian, ambil aja misal 20 teman kalian, tanyain, kalau mie sedap menurut kamu pinginnya apa aja fitur yang ada di mie sedap. Nah, dari VOC kemudian kalian turunkan ke fungsi produk dan atribut teknis. Sajikan hasil diskusi kalian dalam bentuk PPT dan dipresentasikan minggu depan. Udah sih, materinya hanya ini aja. Singkat, sebenarnya ingin dijelaskan kemarin, tapi kemarin waktunya tinggal dikit, takut nggak nutup. Jadi saya sampaikan melalui rekaman. PPT-nya seperti biasa dikumpulkan hari Rabu 2359 dan PPT kalian dipresentasikan di hari Kamis seperti biasa di jam biasa. Oke, terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap jaga semangat. Mohon maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.